Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu dosen dan teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa berada di kelas sore hari ini yang insya Allah tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bu dosen yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deswita Vincentarius dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan dasar membaca. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang tidak bisa lepas dari manusia. Kegiatan membaca dibutuhkan manusia untuk mengembangkan pengetahuan serta wawasan. Dapat dikatakan juga membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa membuka pintu menuju segala penjuru dunia. Dengan membaca, kita seolah menjelajah ke berbagai tempat. Dengan demikian, kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Untuk itu, pembelajaran membaca di tingkat sekolah dasar mempunyai peranan yang sangat penting. Setiap anak sudah memiliki potensi berbahasa, salah satunya keterampilan membaca yang mana potensi tersebut harus digali ketika mereka mengenal huruf-huruf dan bunyi-bunyi bahasa. Dalam kehidupan manusia, membaca tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan membaca. Karena dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai informasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu keterampilan? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan membaca? Apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca? Apa saja jenis-jenis membaca? Tujuannya yaitu dapat mengetahui apa itu keterampilan, mengetahui apa yang dimaksud dengan membaca, mengetahui apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca, mengetahui apa saja jenis-jenis membaca. Yang pertama, keterampilan, pengertian tentang keterampilan. Setiap orang memiliki keterampilan yang merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sebagian orang menyadari akan keterampilan yang dimilikinya. Akan tetapi, sebagian lagi belum atau tidak menyadari keterampilan dalam dirinya sendiri. Dapat dikatakan keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah suatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Menggunakan keterampilan bisa saja dengan pikiran, akal, dan kreativitas jika keterampilan itu diasah. Tidak dapat menutup kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi, keterampilan adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan dalam pengerjaan sesuatu dengan efektif dan efisien. Keterampilan pada dasarnya akan lebih baik jika diasah dan dilatih untuk menaikkan kemampuan sehingga akan menjadi lebih baik lagi. Untuk menjadi seseorang yang terampil dengan memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu, maka harus melalui latihan dan belajar dengan tekun supaya menguasainya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata bahasa tulis. Membaca merupakan suatu kegiatan memperoleh makna, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari media cetak atau tulis, baik buku, majalah, ataupun tulisan-tulisan lain. Membaca merupakan suatu kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan.
Yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar bagi peserta didik yang harus mereka kuasai agar mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulisan sehingga pembaca memahami isi bacaan tersebut. Menurut Rahim, keterampilan membaca selain bermanfaat untuk menambah pengetahuan juga dapat memperbanyak perbendaharaan kata bagi si pembaca. Sebanyaknya kosakata yang dikuasai oleh mempengaruhi kelancaran dalam penulis. Selain itu, membaca penting dilakukan untuk mengasah kemampuan intelektual seseorang dalam mempelajari estetika suatu tulisan, mempelajari bagaimana agar tulisan itu dapat dipahami baik oleh penulis itu sendiri maupun orang lain, belajar bagaimana mengembangkan ide menjadi suatu yang bernilai lebih. Proses dalam kegiatan membaca harus memiliki makna dan tujuan sehingga siswa akan memiliki potensi untuk selalu melakukan kegiatan membaca. Kebanyakan anak perlu mendapatkan dukungan untuk selalu membaca. Keterampilan dasar membaca harus tumbuh baik dalam diri anak. Tidak penting harus tumbuh dengan cepat atau lambat sebab pertumbuhan itu tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan anak dalam belajar membaca. Bisa jadi pesatnya perkembangan itu menjadi hambatan bagi perkembangan membaca. Kita banyak menemukan anak yang baru belajar membaca tidak menggunakan dasar-dasar membaca yang benar. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus menaruh perhatian yang besar untuk memperbaiki dasar-dasar bacaan anak yang salah dengan cara yang bijaksana sehingga anak dapat menerimanya dengan senang dan sukarela. Dan pada gilirannya anak akan gemar membaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pendidik sangat penting dalam proses perkembangan keterampilan membaca. Karena pendidikan harus mengetahui berbagai tujuan dari belajar membaca, agar keterampilan membaca siswa dapat tumbuh berkembang dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari belajar membaca tersebut. Membaca merupakan hal yang sangat penting di kalangan peserta didik. Oleh sebab itu, sejak taman kanak-kanak sudah diperkenalkan membaca huruf-huruf abjad, sehingga ketika mereka masuk ke sekolah dasar, kesulitan mereka dalam membaca permulaan akan lebih teratasi. Membaca permulaan diajarkan di SD kelas 1 dan 2. Membaca permulaan di SD sangat penting sebab hasilnya akan menjadi landasan untuk membaca lanjut dan memahami ilmu-ilmu yang luas. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas kegiatan yang merupakan alat bagi guru dan peserta didik maupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap dan memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring dapat diartikan juga sebagai kegiatan membaca dengan mengeluarkan suatu atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Kegiatan membaca suara yang paling sederhana yang pernah kita lakukan adalah ketika kita mulai belajar membaca di kelas 1 tingkat sekolah dasar. Kita belajar melafalkan kalimat-kalimat sederhana dari suatu wacana yang sederhana. Membaca nyaring pada dasarnya sama dengan membaca bersuara yang sering diterapkan oleh peserta didik di tingkat dasar. Selain membaca bersuara, merupakan aktivitas yang dilakukan ketika murid belajar membaca. Tampaknya, membaca bersuara pun tetap penting dilakukan oleh orang yang menggeluti profesi tertentu. Seorang pejabat dituntut untuk terampil membaca bersuara dengan tepat, berpidato, dan membacakan suatu hasil keputusan di hadapan banyak orang. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau peserta didik sejak dini dilatih untuk terampil membaca dengan baik di hadapan orang banyak. Selanjutnya, yang kedua yaitu membaca senyap.
Membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca tanpa mengeluarkan suara untuk memperoleh pengertian, baik pokok maupun rinciannya. Tujuan kegiatan pembelajaran dalam hati adalah untuk mengamati tulisan dan lambang-lambang disertai konsentrasi serta berusaha memahami pemahaman yang berlaku pada suatu yang tersurat maupun tersirat dalam teks bacaan. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam serta menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerakan lisan atau suara. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peserta didik sangat memerlukan membaca. Peserta didik yang gemar membaca akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasan sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak tutur kata saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.